semuanya berkemampuan sama atau sesuai dengan kehendak dari apa yang diriskan. Namun lagi-lagi itu tidak akan mengurangi semangat untuk pegawai-pegawai yang sudah bekerja secara prima, bekerja secara baik, untuk ikut terpengaruh kepada teman-teman yang kurang memberikan pelayanan yang kurang baik atau prima lah bahasanya Risro, seperti itu ya. Pelayanan prima seperti apa sih? Apakah menunda pekerjaan? Menunda pekerjaan misalnya untuk kepentingan yang misalnya bukan terkait dengan pekerjaan, bukan terkait dengan hal-hal yang mendesak, misalnya kedukaan, sakit, itu kita harus bedakan. Namun misalnya jalan-jalan, ya jalan-jalan, gosip atau apa, itulah. Namun bagaimana cara ampuhnya untuk merubah 180 posisi orang itu memang sulit, ya, sulit langsung merubah. Jadi lagi-lagi tiap-tiap kegiatan, tiap-tiap pertemuan di Satker kami selalu mengingatkan, mulai dari sumpah sebagai ASN, berikutnya akhirnya ketika kita berada di struktur kepanitraan, ada namanya kode etik kepanitraan, ya. Kalau kebetulan kami selaku hakim ada kode etik hakim, itu akan berkembang lari ke sana. Namun perlu diingat ketika kita menghayati sumpah yang kita ucapkan ketika status CPNS, C-nya gugur, C-nya jatuh, jadi PNS sudah 100%, mungkin itu yang bisa. Tapi untuk mengubah secara 180 tidak mustahil, tapi pelan-pelan. Gimana cara ampuhnya? Apakah langsung diberikan teguran? Masing-masing gaya pimpinan berbeda-beda. Masing-masing gaya pimpinan berbeda-beda. Cara ampuhnya, kalau menurut pandangan kami, bisa dari hati ke hati. Misalnya, Mas Riz, kenapa sih kemarin nggak masuk? Kira-kira apa yang jadi halangan? Kemarin Pak sempat bocor ban, Pak. Jadi nggak sempat apel pagi. Sebelum-sebelumnya Mas Risto nggak pernah telat hari itu. Nah, lain lagi misalnya dari sebelum-sebelumnya Mas Damek memang setiap Senin pagi selalu telat. Ingat, pimpinan itu pasti ada penilaian. Masing-masing dia bisa menilai si Damek, David, Septi, Risto, sama Dwi. Beradaptasi, ya kita menyesuaikan. Risro dari daerah mana, Septi dari daerah mana, masuk ke daerah Tenggara, pelosok, kaget. Dialeknya beda, suaranya keras, cepat ngomongnya, ya, pekerjaan tidak beres. Bagaimana ini? Saya CPNS sekarang ini, Pak. Nah, beradaptasinya ya itu lagi, kita pelan-pelan. Ingat, kalau kita memang niatnya untuk beradaptasi yang positif, pasti hasilnya positif juga. Kalau kita beradaptasi di lingkungan yang memang negatif, ya kurang lebih akan ada itu dampaknya. Kalau yang saya pahami, kita bergaul dan penjual parfum, setidaknya wangi parfumnya juga kena ke kita lah. Ya, kalau kita bergaul dengan pembuat besi, parang itu, setidaknya percikan-percikannya itu kena juga ke kita. Ya, itu secara umum dulu. Kalau ini kan core value itu baru dimunculkan kurang lebih 1-2 tahun terakhir. Namun nilai-nilainya itu sebenarnya nilai-nilainya itu sudah ada dari dulu. Ya, nilai-nilainya sudah ada dari dulu. Hanya sekarang baru dimunculkan lah. Dimunculkan. Bagi kita yang memang kembali lagi seperti tadi, pada saat kita beradaptasi, pada saat kita bergaul di lingkungan-lingkungan positif, hal itu tidak akan menjadi
hal yang baru, karena nilai-nilai itu mau tidak mau sudah kita laksanakan dari dulu. Tentang Pengadilan Negeri Kolaka yang dari dulu sudah ada. Saya berbicara kami di sini 2020, oke? Nah, tapi core value-nya akhirnya kami dapat perubahan itu. Perubahan itu tidak terlalu terasa. Tidak terlalu terasa karena memang dalam sehari-hari kita sudah terapkan sebagaimana mestinya. Pimpinan itu Pak, kurang lebih seperti itu kan? Ya kalau saya selalu itu, tidak perlu neko-neko. Pesan positif yang selalu kita bagi, tupoksi pekerjaan masing-masing bagi rata, percayakan sama teman-teman sesuai, misalnya Damek, dia di IT, mohon maaf misalnya, percayakanlah Damek. Kalau dia kurang, Septri siapa tahu bisa, namun dia di kepegawaian, misalnya ya penempatannya misalnya. Oke lah, kolaborasi kalian dua. Ingat, pimpinan melihat kalian. Jangan kita yang sibuk, istilahnya sekarang itu jangan kita yang sibuk cari muka. Biarkan pimpinan yang nilai, kita kerja saja. Oke. Nah, itu tadi kepemimpinan. Apa, Mek? Lanjutnya? Bagaimana menanamkan rasa kepemimpinan di masa situasi krisis, Pak? Masa krisis sebenarnya sih tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Karena pekerjaan tetap ada dan tidak berubah. Ada perubahan-perubahan itu ada, misalnya kayak tadi checklist. Oke? Nah, checklist biasa teman-teman, mohon maaf teman-teman CPNS biasa agak lebih dilibatkan. Tanya Dwi, pada saat checklist apa kemarin Dwi? APM, Bawas juga. Checklist APM, Bawas, dia sampai jam berapa pulang? Malam 11. Nah, sampai jam 11. Weekend juga. Weekend juga, hari liburnya juga datang. Coba sudah jadi PNS dia, pasti ngomel. Ya, itu bukan memanfaatkan situasi, namun dilihat adik ini, kawan ini bisa kerjasama, enggak ngeluh. Ingat ya, kalau ada prinsip yang bisa dipertahankan, pertahankan. Bukan saya bilang harus kalian ngeluh Pak dalam hati tapi ngomel di luar, jangan. Ya, bukan. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada, bagi rata, dibagi. Damek pahamnya di area ketua, saya pahamnya di area kepanitraan, David pahamnya di area mana. Paham tidak paham misalnya, tapi pada saat kita diberikan tanggung jawab, mau tidak mau kita selesaikan. Iya Pak, monitor evaluasinya gimana di sana Pak? Kalau secara tertulis saya kurang ingat. Sama lah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa misalnya kita cek di APM, kita di area berapa, area sini. Kalau memang dikehendaki ada monef, pasti kita buatkan selalu. Kalau yang saya ingat itu monitoring SIPP yang saya ingat. Tapi kalau monef ASN, monef core value-nya, saya belum terlalu tahu apakah kita sudah buat atau bukan. Tapi lagi-lagi selalu kok diingatkan untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, apalagi kalau kita di lingkungan peradilan ini, istilahnya ada Perma 7, 8, dan 9. Nah itu